Jadi kalau gue pribadi pakai punya PEV juga, pasti gue pakai itu pasti EV-nya dulu. Bensinnya mahal. Oh iya benar. Tuh kan dia berasa suara mesinnya. Halo semuanya. Nah, di sebelah gua sudah ada mobil terbaru dari BYD. Ini adalah BYD M6 DMi. Jadi dia tuh dual mode intelligent. Yang berarti dia mempunyai dua mesin. Mesin ACE dan juga motor listriknya. Ini adalah suatu inovasi terbaru ya, dan juga bagus banget nih buat BYD ya. Yang bisa dibilang juga plug-in hybrid juga nih guys. Waduh, keren banget ini ya. Jadi mobil terlaris dari BYD mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Jadi membuat persaingan PEV di Indonesia menjadi lebih seru lagi nih guys. Wow, keren banget ya. Jadi ini adalah mobil yang bisa dibilang cocok juga buat keluarga untuk perkotaan atau luar kota juga nih. Mantap banget ya. Dengan DM-nya atau dual mode-nya, ini tuh dia tuh ada fitur unggulannya. Dia tuh memang diutamakan untuk menggerak dari EV-nya. Jadi dia ada yang EV, menggunakan EV 100%. Terus juga ada yang series hybrid atau dari bensin. Itu dia akan ngecas ke baterainya. Jadi tetap ke EV juga, EV first gitu. Dan terakhir itu menggunakan paralel hybrid. Jadi antara motor listrik dan juga ICE-nya itu bersamaan, jadi lebih jauh lagi nih range-nya gitu guys. Ini keren banget ya. Masih ada perubahan sama EV-nya, masih ada berbeda dong. Oke, kita akan bahas dari bagian eksteriornya. Oke, dari bagian depan ini ada emblem BYD, terus juga ini ada radarnya dan juga ada kamera 360-nya di sini, dan ada ini nih. Nah, ini grillnya guys tuh. Karena dia sudah PEV ya. Kalau yang EV ini kan masih tutupan semua ya. Oke, untuk perlampuannya, untuk high beam dan juga low beam ini sudah proyektor semua di bagian dalam, dan untuk DRL dan untuk sennya ini ada di bagian luar. Nah, ini juga sudah LED teknologi ya. Wow, udah keren banget. Terus juga sudah ada ini juga ya. Aksen-aksennya udah keren guys. Nah, ini adalah bagian dari kap depannya. Ini sudah ini ya. Ada mesin dan juga baterainya nih guys. Jadi dia untuk mesinnya, dia tuh FWD 1500 cc 4 silinder. Nah, untuk tenaganya dia tuh 99 SP dan untuk torsinya 126 Nm guys. Dan yang besar itu adalah tenaga dari motor listriknya. Itu tenaganya itu 160 SP dan juga untuk torsinya itu 210 Nm. Memang ini tuh EV first ya. Jadi memang yang besar itu adalah mesin dari EV-nya guys. Udah keren ya. Dan juga untuk kecepatan 0 ke 100 ini hanya butuh waktu 9,1 detik saja. Udah cukup kencang juga ya. Wah, mantap juga ya. Dan untuk baterainya dia tuh 18,3 kWh. Jadi kalau untuk ukuran PEV ini sudah termasuk besar juga nih guys. Oke, dan untuk EV mode-nya ini bisa mencapai 100 km. Jadi kalau misalnya kalian Bekasi Jakarta ya, tiap hari itu masih aman lah ya. Jadi tinggal cas di rumah aja. Jadi wah, kita pakai EV aja deh supaya lebih murah lagi untuk operasionalnya. Keren. Dan juga untuk gabungannya ini bisa mencapai jarak 1300 km guys. Mantap. Untuk bagian sampingnya ini mirip sama yang EV-nya nih guys. Dengan dimensinya itu 4,7 meter. Dan untuk wheelbase ya ini 2,8 meter. Dan untuk ini ya, ground clearance-nya 170 mm. Jadi udah enak ya kalau di perkotaan. Oke, kita ke bagian bannya. Bannya ini menggunakan ban GT dengan profil bannya 225 55 ring 17. Nah, ini dia sudah two-tone ya velgnya, dan juga sudah model kipas. Ini berbeda juga sama yang EV-nya guys. Spionnya ini sudah retract dan juga sudah ada kamera 360-nya. Ini untuk yang chrome ini bagian atas sih. Kalau yang EV ada bagian atas. Ini nggak ada ya, black ini, jadi lebih sporty lagi guys. Dia ada di bagian list window aja.
handle-nya tarik dan juga sudah smart entry. Keren, dan juga nih sudah ada roof rail-nya guys. Dan ini asli ya, bukan aksesoris. Oke, dan untuk detailnya di sini kalau yang EV ini ada yang kata-kata space. Kalau di sini udah nggak ada nih, dia udah black glossy aja. Nah ini untuk pengecasan dari listriknya. Nah listriknya sudah bisa AC DC, dan untuk DC-nya ini sudah kenceng banget ya. Dia bisa menelan sampai 26 kW. Jadi untuk pengecasan 30 ke 80% itu hanya butuh waktu 30 menit saja. Jadi kalau misalnya kalian ke rest area gitu ya mau ngecas, ya kalian tinggal ya ngopi-ngopi santai-santai sebentar udah full deh. Dan untuk baterainya ini menggunakan LFE blade baterai, udah bagus pastinya. Dan di bagian kiri itu untuk pengisian dari bensinnya yang menggunakan RON 90. Ya itu untuk fullnya butuh 52 liter guys. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya ini ya hampir-hampir sama lah ya sama yang EV. Tuh, sudah ada shark fin, juga ada dia juga ya. Topinya, tuh juga hemat stop lamp. Tapi dia nggak ada ini nih. Ya, fogger belakang, ada wiper, BYD, terus juga ada list ya, list chrome ya. Dari ujung ke ujung, jadi lebih keren lagi. Perlampuannya sudah full LED juga ya. Dan untuk lampu senjanya ini sudah nyambung guys. Dan untuk sennya, ini dia tidak sekuensial seperti yang EV yang berkedip aja. Oke, di bagian bawahnya ada kamera belakang, dan bagian bawahnya ada sensor-sensornya. Dan sini ada DMI, PEV, dan di bagian kanan itu ada BYD M6 Cross. Ini adalah yang tipe Cross guys, yang tertinggi ya. Oke, di bagian bawah ini udah ada ini ya. Udah kayak crossover ya untuk bagian bumper bawahnya. Oke, kita ke bagasinya. Oke. Ini sudah electric tailgate ya. Oh. Nah, ini adalah bagian bagasinya. Di sini ada toilet yang besar ya. Udah bagus nih guys. Terus juga kalau mau lebih besar lagi, ini kita tinggal lipat aja. Ini juga gampang juga lah ya. Tuh, nggak terlalu susah. Sip. Jadi lebih besar lagi dan juga sudah rata lantai guys. Di sini ada lampunya ya, masih bohlam. Udah, itu aja paling. Oke, kita ke bagian interiornya. Ya, kita masuk ke interiornya. Di row kedua, ini udah nyaman juga ya. Dengan tinggi gua 180, ini masih aman. Terus juga legroomnya masih aman ya. Ini sudah sesuai dengan mode berkemudi gua ya. Terus juga kaki bisa masuk nih. Terus juga kalau kita mau kanan kiri nih juga aman nih karena sudah flat floor nih guys. Oke, di sini ada 2 kantong. Itu juga untuk pit fan, dan ada laci kecil, dan juga ada colokan tab A dan juga tab C. Untuk joknya ini sudah empuk ya. Juga udah agak meluk, dan ini adalah versi yang tertinggi adalah captain seat guys. Jadi di tengah cuma 2, ini enak banget guys tuh. Wah, dia juga sudah ada head adjusternya. Ini bisa juga di maju mundurin juga nih rebahannya. Oke kok. Wow, terus juga ini ada handle-nya kanan kiri, dan juga ada lampunya sudah LED. Jadi kalau di sini tuh kelihatan besar ya. Karena apa? Karena sudah ada panoramic roof-nya nih guys. Wah, keren banget ya. Nah, kalau yang versi di bawahnya ini nggak dapet panoramic roof-nya nih guys. Oke, kalau gitu kita ke bagian row ketiga. Oke, di row ketiganya ini kalau untuk ukuran tinggi gua ini sempit banget guys. Oh, ini juga ngepas, ini nggak bisa ya. Apalagi kalau tengahnya ini nggak mau kompromi, wah bisa kegempet nih. Oke, di bagian row ketiga ini ada cup holder kanan kiri, terus juga ada colokan 12 volt dan kisi-kisi AC ya di bagian atasnya nih. Dan untuk rebahannya ini sudah fix ya, tapi dikasih sama ini nih head adjusternya. Oke, kita ke kokpitnya. Oke, kita sudah di bagian kokpitnya nih guys. Nah, kalau bagian kokpitnya ini tuh dashboardnya tuh hampir-hampir mirip sama yang EV-nya guys. Tuh, ini sudah hitam, plastik-plastik keras, dan juga bagian tengahnya ini sudah ada kayak butut panel gitu ya. Jadi kelihatan lebih mewah lagi guys. Terus juga untuk glove box-nya soft opening, dan juga sudah besar juga nih guys. Oh, udah keren. Di sini tombol-tombol fisiknya juga banyak juga, jadi jangan khawatir untuk beradaptasi lebih lama lagi ya. Ini cepat karena tombol-tombol fisiknya banyak banget guys. Oke, kita ke bagian head unitnya. Ini dengan
besarnya 12 inch sudah cukup ya. Tapi dia tidak bisa ini ya ke vertikal ya, seperti yang EV-nya. Oke, di sini kita ada. Nah, ini vehicle image, ini adalah 360-nya. Ini bisa kita pilih dari sudut mana aja. Sudah keren. Tuh, bisa transparan juga view-nya ya. Jadi seperti Casper juga tuh. Nah, ini dia. Oke, lanjut kita ada BWD Assistant, Phone, BW Store. Terus juga ada setting. Nah, settingnya ini ada perlampuannya. Ini kita bisa pengatur dari perlampuan dari head unitnya ya. Oke, locknya untuk door lock dan juga windownya pengaturannya. Oke, bisa semua. Pengaturan audionya kita bisa adjust semua dari sini ya. Notification screen, instrumennya. Wah, udah mantap. Energinya, nah ini untuk energi dari baterainya nih. Dan juga ada target SOC-nya nih. Tuh, kita mau pilih yang mana nih? Kita locknya nih ya. Jadi kalau udah sampai misalnya nih 35 nanti bensinnya akan mengecas ke baterainya gitu guys. Terus save memorinya berapa persen. Dan juga sudah ada regionnya, standar atau high ya. Oke, chargingnya. Terus juga driving energinya nanti akan ada nih. Tuh, kayak grafiknya gini. Historinya, pemakaiannya kumulatif. Nah, sini sudah lengkap semua. Vehicle, ada driving controlnya. Steeringnya mau convert apa sport, kita ke convert aja. Brake assistnya, remnya nih mau convert apa sport nih, ESC nyalain apa enggak. Dan lengkap auto hold, comfort driving. Nah, power supply dan side mirrornya auto hold. Service, nih servisnya, overhaulnya, ADAS-nya nih, ADAS sudah lengkap juga nih guys. Sudah menggunakan ICC. Nah, untuk yang versi yang tertinggi ya, seperti yang ini dan juga yang superior guys. Ada ini ICC, terus juga safety assist-nya, door open warning, lane departure assist. Wah, udah lengkap semua nih. RCTA, tuh rear cross traffic alert udah ada, parkir sensornya sudah aman semua, sistemnya connection general version. Oke. Sip. Nah, ini sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto, sudah aman semua guys. Kalau kita slide dari atas ke bawah, nah ini sudah ada pilihannya ya. Tuh, ada baterainya, ada Bluetooth, WiFi. Nah, ini untuk brightness-nya udah lengkap semua dan ini bisa di custom juga. Nah, ini di mana yang kalian ingin digunakan nih, tapi cuma yang bagian ini doang ya. Oke. Kalau misalnya dari kiri ke kanan, nah ini adalah speed fan-nya nih. Tuh. Oke, kalau atas, nah ini untuk AC-nya juga nih. Nah, ini dia. Ini AC-nya ya. Untuk udah auto climate. Untuk pengaturannya ya, defogger depan tapi nggak ada defogger belakang. Ini masih single zone. Dan untuk pengaturan speed fan di bagian belakang, ini sudah bisa semua. Oke, sudah lengkap. Jadi gampang juga ya untuk melihatnya. Oke, di bagian bawah. Nah, kalau sebelumnya di EV, di bagian sini kan ada kepanjangan dari BYD ya, Build Your Dream. Nah, ini kosongan ya, black glossy aja. Nah, juga ada dua kisi-kisi AC dan juga hazardnya. Dan seperti biasa, ini sudah ada wireless charging ya. Nah, ini ada tombol-tombol fisiknya guys. Tuh. Karena transmisinya udah nggak di sini lagi, dia sudah ada di tuas kanan guys. Nah, jadi lebih slim gitu ya. Jadi lebih enak aja dilihatnya, jadi bagus ya. Ini ada modenya berkendara, auto hold, ada stability control, pilihan EV atau HEV. Nah, ini ada muncul di MID juga nih. Ada on off dari AC-nya dan juga ini untuk volumenya nih guys. Volume medianya. Oke, nah sebelum lanjut, nah ini dia. Ini adalah kuncinya seperti ini nih. Tuh. Nah, di bagian tengah ini sudah ada dua cup holder dan juga untuk tempat handphone ya. Armrestnya ini sudah empuk dan juga kita buka. Oh, nggak begitu besar tapi udah cukup lah ya. Di sini ada 12 volt dan juga untuk colokan Type C dan juga Type A. Dan untuk ini ya memorinya nih, memori cardnya. Untuk setirnya ini sudah bisa tilt dan juga teleskopik nih guys. Oh, udah ergonomis. Ini sudah flat bottom, jadi lebih enak ya.
dan 3 spoke begini ya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan dari ACC-nya, ADAS-nya, dan di bagian kanan ini untuk MID dan juga medianya nih guys. Oke, di bagian kiri ini untuk wiper dan juga sen dan lampunya juga di sini nih. Dan bagian kanan nih tuasnya ini untuk transmisinya yang sudah single speed atau DHT guys. Oke, kita ke MID-nya. Nah, MID-nya ini jelas lengkap. Dia tuh bagus ya. Dia tuh nggak tabrakan gitu ya. Enak aja dilihatnya ya. Oke, di sini ada apa ya? Ada speed limit, terus ada timer, ada radio. Oke, terus di sini ada sebelah kiri ada TPMS-nya, ada pas 50 km, akumulatifnya LPK. Dan fuel consumption nih, charging capacity itu sudah lengkap semua. Udah enak ya. Di sini ada menggunakan EV atau HEV. Terus juga ada odonya, berapa kilometernya, udah enak semua guys. Jelas juga, udah informatif pastinya. Oke, kita ke joknya nih. Nah, joknya juga sama ya seperti bagian belakang dan juga row ketiganya sudah enak semua, sudah ada kulit-kulit dan juga sudah ada head adjuster, sudah aduh nyaman juga, empuk juga ya pastinya ya. Dan nah, untuk starternya ada di bagian sini nih guys. Start stopnya. Ke bagian kanan ini ada storage kecil ya, untuk uang receh, untuk kartu bisa, untuk karcis juga bisa ya. Oke, door trimnya. Nah, ini plastik keras, terus juga ada wood panelnya. Dan untuk bagian armrestnya ini udah soft ya. Dan pastinya sudah ada tombol-tombol fisiknya untuk pengaturan dari pion, door lock dan window lock. Udah enak, mantap juga guys. Oke, di sini sudah ada ini ya, DNet-nya, manual, ADAS-nya. Itu juga untuk sun visor-nya. Ini sudah ada kaca, card holder dan lampu. Oke. Bagian atas ini untuk tempat kacamata nih guys. Tuh. Ada perlampuannya, lampu kabinnya sudah LED semua, dan untuk buka, nah ini dia panoramic roof-nya nih guys. Wow, jadi lebih lega lagi ya. Tapi kalau misalnya pas begini, aduh, panas banget guys. Oke, kita tutup aja. Oke, sudah semua. Kalau gitu langsung aja kita jalan-jalan. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam mobil M6 DMI yang terbaru nih guys, bersama dengan Ridik, RIDIK. Ridik BYD Arista Kelapa Gading. Oke, nah ini dia. Kita kalau udah dalam sini, ini tuh mobil tuh kelihatannya tuh gede ya. Kalau visibility-nya, dia Betul. karena dia tuh terlalu ini apa? Enak tuh depannya. Buat ngeliat ke depannya ngeliat gitu ya. depannya tuh lega. Kalau kalian mesinnya penasaran, aduh, langsung aja nyobain deh. Ini lega banget. Terus juga ada ini juga ya, kaca kecil ya. Jadi Betul, membantu kita buat lihat yang kiri. buat ngelihat kanan kirinya aman. Terus juga ininya juga pilihan A-nya tuh nggak ini nih, nggak ngeganggu guys. Wah, enak, mantap juga ya. Wah, ini BMW lama. Oke, ini enak juga nih. Oke, kekedapan suara. Ini single glass ya tapi ya. Single glass. Semua single glass ya. Semua, empat-empatnya single glass. Tapi oke loh. Masih aman. Tapi masih kedengaran ini ya untuk rodanya ya. Betul. Bagian roda. Tapi masih standar lah ya kalau kedengaran roda itu. Masih Ya, oke mungkin sih. kalau diganti yang mungkin lebih bagus lagi ya. Ya, mungkin lebih kedepannya lebih kedap lagi guys. Betul. Dan dia tuh ada apa namanya DMI itu gas ya. gas, betul. Apa aja gas? Gas itu yang pertama gesit, Gesit, yang kedua andal, andal. yang ketiga Andal di mana aja? Andal itu dari dalam artian tuh kita bisa pakai mode EV atau mode SUV kapanpun kita mau. Ya itu Bisa. dual mode itu ya. Dual mode itu, Oke, makanya terus dia namanya kan M6 dual mode Iya, intelligent. iya. Terus yang ketiga S-nya itu senyap. senyap. Nah, kayak tadi lagi Betul. ya. Senyap. Terus yang terakhir tuh Super S-nya irit. Super irit, betul. Super irit. Karena ini 1 liter kalau kombinasi dengan listrik dia Nah. bisa mencapai 1 liter tuh bisa 65 kilo klaimnya ya. klaimnya. Betul itu. Kita pernah tes Tapi- kalau dengan kombinasi listrik ya kurang lebih lah ya. Gila ya. Tapi kan itu tergantung cara kita bawa juga Betul. kan. Tapi sebetulnya itu tuh bisa diraih atau gampang diraih karena mobil ini tuh karena EV first ya. Betul. EV Pak. EV digabung sama
bensin. Betul, Ya. betul. Nah, Jadi lebih gampang sih sebenarnya. betul. Jadi bensinnya itu tuh bukan kayak mobil atau PHEV pada umumnya yang benar-benar murni bensin, tapi bensinnya Ya. itu buat ngecas ke si Baterainya. Ya. Makanya dia kenapa lebih hemat. Itu dia, makanya dia EV first jadi lebih hemat lagi Betul, ya. betul. Dan juga untuk coba ini pakai yang apa nih? Sekarang lagi mode yang EV ya. EV ya. Terus ini pakai yang coba yang normal aja ya. Boleh. Oh lumayan juga ya. Ya, Tuh, jambaknya ya. Betul, Untuk yang kan normal nih ya. normal. Mhm. Karena kan dia torsinya kayak EV kan, jadi instan kan. Betul. Jadi dia nggak ada delay. Itu dia. Nanti penasaran pengen nyoba yang sportnya. Karena akselerasinya itu berapa? 0 ke 100 ya? 0 ke 100 tuh 9,1. detik. Iya, 9,1. Iya, itu udah lumayan cepat ya untuk mobil-mobil yang PHEV termurah ini nih. Betul. Dia dari harga 310 ya? Presale dari harga Paling murah. 310 paling murah. Aduh, itu mantep banget guys. Banyak loh yang pesan. Penasaran, udah banyak ya? Iya. Waduh. Makanya kalau kalian penasaran, pengen nyobain rasa berkendara, terus juga visibility-nya seperti apa, ya kan orang kan pasti perspektifnya beda-beda ya. Betul, Kalau gua betul. pribadi, ini jelas banget guys. Mantap. Oh, ini kekedapapan ini ya, untuk suspensinya juga oke loh itu. Iya. Dewasa lah ya, walaupun dia nggak empuk-empuk banget, nggak juga nggak keras-keras banget. Dewasa ya. Depan pakai apa? Kalau yang depan itu dia pakai McPherson, Emerson belakang, yang belakang pakai torsion beam. Torsion beam. Oh, Oke udah lah. enak lah. Oke ya. Ya, untuk harga Dengan sini oke harga banget. yang aduh, PHEV termurah. Apa ya pakai gini udah mantep banget loh ya. Betul, betul. 65 km per liter itu yang pasti yang bikin ngiler itu tuh. Ya. Betul. EV-nya itu bisa memakai 100 km ya. Betul, untuk- Sampai 100 km. Sampai 100 kilo untuk yang tipe cross. Itu Betul. udah asik banget. Jadi kalau kita punya PHEV begini, kita tuh nggak rent a city ya. Itu udah enak banget. Jadi kalau misalnya kita dari kantor Bekasi Jakarta ya, Wah, aman. Senayan itu masih aman lah. Banget. Malah tinggal kita cas aja pakai yang wall charging ya. Betul. Waduh, itu udah ngecasnya enak juga banget. kan nggak lama kan. Murah, Betul. operasional. Itu yang diincar sama disukain ya. Betul, betul. Jadi kalau gue pribadi pakai punya PHEV juga, pasti gue pakai itu pasti EV-nya dulu, Betul. ya kan? Bensinnya mahal, ya kan? Ya, dan juga ini enaknya apa? Ini bisa sampai 1.300 km loh guys, Betul. untuk hybridnya. Betul. Waduh, jadi Jakarta Bali itu masih sisa. Aman. Asik banget ya. Apalagi kalau bawanya nggak yang gimana banget Nah. yang ngebut ya pakai mode eco atau normal. Itu bawanya, lebih lagi ya. Ngeri banget itu. Ah, itu dia. Lebih Ya, aman. tergantung kakinya sekolahin apa enggak lah ya. Iya, S1, Itu tergantung. S2, S3 Ah. tergantung kakinya. Dan juga ini apa? TPMS-nya juga tuh. Kalian mesti ya ngecek-ngecek sendirilah. Ini nolong banget loh TPMS tuh. Nah, Tapi itu di dia. mobil juga kan udah ada ya. Udah banyak. Ya, karena betul. tahu sendiri di Jakarta orang suka tunjuk-tunjuk ban mobil bocor kan. Kebetulan Betul, kemarin ya, konsumen saya, ibu-ibu, dia beneran kejadian begitu di Jakarta. Oh gitu. Saya lupa, saya nggak bisa sebutin daerah mana, tapi memang kejadian karena saya waktu kirim mobil saya bilang, ibu lihat aja di sini. Kalau warna oranye berarti cuma kurang angin. Iya. Kalau warna merah Merah. bocor. Dan pada saat orang tunjuk-tunjuk itu nggak ada indikator apapun. Saya ingat banget bagus. ibunya cerita kayaknya 5 motor deh yang tunjuk. Tapi karena dia bilang, saya ingat Mas Ridik bilang nggak ada warna apa, saya jalan terus. Ketika nyampe rumah bener nggak ada apa-apa. Oh, takutnya itu ya. modus-modus begal. betul. Kan di Jakarta kan aneh-aneh kan. Itu salah satunya tuh ada Ya, TPMS gunanya buat itu ya. Itu nolong banget. Ih, ini Banget. juga sudah ada pakai ADAS level 2 ya. Betul, Di depan ada. kelihatan mobil. Iya. Ngebantu juga nih. Ngebantu juga. Wah, asik Oke banget. sih ini. Nah, untuk di sini, nah ini kita masih pakai EV ya. Masih pakai EV. Nanti kalau kita misalnya ngebut atau misalnya baterainya udah berkurang gitu ya, ini bisa dari bensin ya. Nah, ini HEV-nya, udah betul. ngecas bisa. Ini kelihatan semua di sini. nih. Kelihatan semua di sini. Udah asik banget ya. Oke, kita akan tes akselerasinya. Ayo. 0 ke 100 menggunakan sportnya. Seperti apa nih ya? Oke guys, jadi kita akan tes ya. Boleh. Akselerasinya nih. Kita menggunakan yang sport. Sport mode. Nah, ini ada di sini Ya. penyatannya. Terus juga steeringnya kita menggunakan apa? Sport juga. Boleh, ada mode convert sama sport. Kalau Ah. akselerasi sport. Nah, oke, ada brake-nya, remnya. Sport juga. Sport aja ya, tuh Iya. udah ada ini ya nih. Oke, kita akan tes ya. Siap ya? Siap. Oke, kosong ya. Aman. Ini dia. Oh, iya benar. Tuh kan, dia berasa suara mesinnya. Nah, itu tuh. Iya, Ah, betul betul iya. betul. Wah, enak ya. Kita ke energi. Nah, ini nih. Kelihatan dari sini ya nih. Lihat tadi ya. Betul. Udah ada dari mesinnya juga ya. Dia karena EV first, dia tuh instan, guys. Jadi dia tuh nggak ada delay-delay klep. Ya. Kalau yang lain, ini juga nggak ini ya. Untuk ini ya, apa? Radius putarannya Radius putarnya. bagus kan? Ini juga aman lagi Iya. lagi coba kita tes lagi. Oh,
ini oke juga loh. Dengan ukuran bodi sepanjang ini. Iya, 4,7 ya. Betul. Lagi. lagi. Oh, masih oke, guys. Jadi kalau kalian tahu misalnya di depan Moi, masih aman. Betul. Masih aman. Kalau gua pakai Fortuner itu mesti 2 kali. Gitu. Tapi ini masih aman. Aman oke juga nih. Ih, asik juga ya tuh. Wah, mantap. Udah situ aja. Sip. Nah, handlingnya enak ini. Ini pakai ini ya? Bukan leather frame kan? Bukan. Monokok. Betul. Wah, ini udah enak. MPV banget nih. Tuh. Kalau kita zigzag, tuh. Oh, aman guys tuh. Asik loh ini. Jadi ini juga menyenangkan juga ya. Dan ini juga kesukaan orang-orang Indonesia. Apa? Nah, ini bisa 6 penumpang atau juga 7 seater. Betul. Ya. Kalau kalian mau yang 7 seater dan juga sudah lengkap pakai ICC, pakai yang superior aja. Betul. Ya. Atau yang advance juga masih aman ya. Tapi dia cruise control ya. Tapi ya aman-aman aja lah dengan harganya ya. Dengan gitu ya. oke juga. Oke, pakai cruise control juga aman-aman aja. Nah, tapi kalau kalian yang mau yang lebih premium lagi, lebih enak lagi santai di tengahnya, yang seperti ini captain seat. Nah, pilih yang captain seat guys. Dan dapat panoramik juga. Itu dia. Lebih mewah lagi pastinya nih. Wah, udah asik. Oke, jadi ini adalah mobil terbaru ya dari BYD ya. Betul. Sudah dual mode atau PHEV ya. Waduh, enak banget ya. Ini dengan EV mode aja bisa 100 kilo. Betul. Dan juga untuk range panjangnya yang sudah collab ya, itu bisa sampai 1.300 km. Udah enak banget ya, dengan nyaman juga di bagian dalamnya. Aduh, mantep banget deh. Oke, kalau kalian penasaran soal harganya, di sebelah gue sudah ada salesnya. Silakan. Saya dengar RIDK dari BYD Arista Kelapa Gading untuk M6DM atau Dual Mode Intelligent ini kita pre-sale harganya dari 310 sampai 390 untuk harga pre-sale dengan promise delivery di bulan Juli untuk harga pre-sale-nya. Jadi langsung aja datang ke BYD Arista Kelapa Gading bertemu dengan Ridik dan dapatkan harga pre-sale dijamin jangan sampai terbaik. kehabisan ya. Betul, karena yang pesan promonya udah maksudnya banyak. ya. Tapi ini ada kuotanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman memang kalau memang udah makin banyak yang pesan, pasti kita infokan kuota. ya promise delivery-nya pasti mundur-mundur misalkan Juli akhir. Cuma sampai sekarang belum ada kuotanya ya? Belum ada, masih aman. Oke. Terus juga after sales-nya gimana? After sales juga bagus ya, kita BYD juga kan cabangnya banyak, kita bisa servis dimanapun, jadi nggak perlu khawatir. Bahkan sampai keluar kota juga kita sudah ada. Jadi kalau mobil ini dipakai keluar kota, kalau mau servis gampang sih, nggak perlu khawatir. Aman aja. Warantinya ada? Warantinya ada. Kalau untuk sama kayak mobil EV, untuk warantinya dia baterai 8 tahun atau 160.000. Garansi terikat ke kendaraan, bukan ke perorangan. Jadi kalau mau ganti nama atau bertukar kepemilikan, tetap dia terikat. Selama masa garansi 8 tahun. Dan itu kalau misalkan untuk baterai, kita ganti langsung bongkahan full baterai, bukan per sel. 8 tahun. Dan itu aman sih, aman banget. Aman semuanya. Aman banget. Spare-partnya? Spare part aman. Kita untuk garansi vehicle kita ada 6 tahun. Motor listriknya juga kita garansi 8 tahun. Untuk garansi multimedia yang di interior dalam tuh yang layar touchscreen kita garansi 3 tahun. Wah, mantap banget. Jadi ini ya, inovasi terbaru dari BYD ya. Wah, ini udah keren banget ya. Apalagi dia mengeluarkan DM-nya atau dual mode-nya ya. Betul. Di mobil terlarisnya. Ya. M6 guys yang sudah seliweran di mana-mana. Udah keren banget ya. Dengan harganya ini PHEV termurah ya, dari 310 sampai 390. Sepertinya ini ya. Ini yang paling up-nya ya 390 ini paling up-nya ya. karena dia ada panoramik yang tipe captain seat harganya 390 untuk harga Itu pre-sale. dia. Aduh. Kalau kalian penasaran langsung aja hubungin Ridik atau datang aja ke BYD Arista Kelapa Gading. Sedayu Ya. cabang Kelapa Gading. Itu udah pasti. Dan juga kalau misalnya mau ketemuan bisa juga ya. Bisa janjian test drive Di mana aja? atau bawa ke rumah juga bisa. Di mana aja? Di mana aja bisa. Di mana aja. Kemarin kita sampai ke Cikarang, ke Cibubur kita bisa, Wah, ke luar kota ini kita bisa. Keren banget. Oke. Paling sekian dulu untuk reviewnya. Semoga kalian suka ya reviewnya, dan terima kasih udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe lagi ya.